Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV. Saya Tiara Selafi. Anda sedang menyaksikan Bincang Prestasi, yaitu acara yang membahas mengenai kegiatan maupun prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa dari FKIP UNS. Dan sebelum saya memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Inayah Adi Oktaviana, dari Pendidikan Kimia 2011, asal dari Sragen, dan prestasinya banyak sekali prestasi yang berhasil diraih oleh saudara Inayah Adi Oktaviana. Saya bacakan satu persatu. Juara 3 Lomba Esai Pekan Ilmiah Mahasiswa BEM FKIP UNS 2012. Juara 2 Lomba Esai HMP Fisika Gravitasi FKIP UNS 2012. Finalis Lomba LKTIN Mahasiswa Universitas Padang 2012. Finalis Call for Abstract Youth Power UGM 2012. Delegasi Indonesia Leadership Camp 2012 ILDP di UI. Nah, juga ada lolos PKMM Dikti 2013, ada juga lolos PKM Kadipa UNS 2013, dan yang paling terakhir, yang paling terbaru, finalis Lomba Karya Tulis Katulistiwa 5 Universitas Brawijaya Malang 2013. Ya, kita langsung sapa dengan bintang tamu kita, yaitu Mbak Inayah Adi Oktaviana. Selamat sore Mbak Inayah, apa kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik. Ya masih semangat kan walaupun hujan gini, kuliahnya juga padat? Ya semangat dong, harus semangat. Iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan di acara Bincang Prestasi ini. Kita akan nanti membicarakan tentang prestasi-prestasi yang berhasil Mbak Inayah raih selama ini ya. Dan saya akan mulai tanya pertanyaan pertama dengan motivasi nih Mbak. Ini yang paling itu, motivasi apa sih yang mendorong Mbak Inayah untuk mengikuti acara ini, lomba, dan kemudian berhasil menang seperti itu? Ya, jadi kalau motivasi itu awalnya saya termotivasi dari kakak-kakak saya. Dari kakak? Dari kakak-kakak karena saya mengikuti organisasi di LSP, ya, studi pendidikan ya. Jadi di sana itu saya mendapat motivasi dari kakak-kakak saya yang keren-keren. Mereka sudah aktif nulis, aktif berkontribusi, sering mengikuti lomba, jalan-jalan ke universitas-universitas, bahkan sudah ada yang sampai ke luar negeri. Nah itu memotivasi saya supaya saya bisa nggak seperti mereka, seperti itu. Jadi dulu awalnya saya ragu dengan diri saya. Jadi waktu saya masuk di sini saya sama sekali nggak ngerti apa itu karya tulis, apa itu ilmiah terutama. Itu saya nggak ngerti sama sekali, dan dari itu saya kapan ya bisa gitu. Tapi karena saya tuh suka proses, jadi saya tuh memulai dari esai yang saya sukai dulu. Esai. Ya, sebelum esai itu ada cerpen. Saya suka nulis cerpen juga ya. Kemudian setelah cerpen saya nulis artikel saya yang pertama itu dimuat di Suara Merdeka. Oh iya. Desember 2011 ya itu. Dari situ saya mulai Suara Merdeka. Setelah itu saya lihat orang seputar Indonesia, bisa nggak sih saya juga masuk di sana gitu. Nah terus setelah itu saya nyoba beberapa kali ketolak, terus akhirnya Januari 2012 itu naskah saya yang pertama Suara Mahasiswa terbit. Kemudian setelah itu Februari, Maret, April itu terbit selanjutnya itu terbit. Jadi juga pernah ditolak juga kan ya? Iya pernah tentunya. Iya. Kalau misalnya untuk gagal ya itu pernah sekali. Nah tapi dengan itu memotivasi saya semakin menulis saya semakin meningkat. Kemudian saya bukan malah jadi down mentalnya karena nggak diterima gitu, tapi malah buat semangat ya. Iya soalnya melihat dari yang lain juga mereka sering sekali gagal, bahkan berpuluh-puluh kali gagal pun mereka nggak patah semangat. Kenapa saya yang misalnya gagal berapa kali udah patah semangat gitu. Jadi setelah itu kemudian nulis setelah nulis esai saya bertekad pokoknya semester 3 saya harus belajar nulis karya tulis ilmiah. Nah setelah itu saya nyoba ngajak kakak-kakak saya, siapa yang mau ngajak saya untuk buat LKTI gitu. Terus ada ya. Ya udah mulai dari situ saya belajar karya tulis, tepatnya semester 3. Untuk mulai hobi menulis ya, karena prestasinya kebanyakan tentang penulis ya, menulis karya ilmiah. Itu mulainya dari kapan sih mulai pengennya tuh? Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi itu saya suka proses. Jadi mungkin pertama dari cerpen, cerita pendek, science fiction itu dari SMA kelas 3. Dan itu karena kepepet juga sebenarnya. Karena kepepet, sebenarnya saya nggak bisa nulis ya dulu ya, tapi karena nulis di media massa dulu itu kan dapat honor ya, honor berapa gitu dari misalnya dari majalah
cerita atau dari apa. Saya nyoba buat satu cerpen. Itu tentang remaja. Ya temanya mas itu, dan ya itu cerpen saya yang pertama itu saya kirimkan ke majalah Aneka Karya. Nah setelah saya ngirimin itu terus saya lupakan, soalnya itu ada karya pertama saya. Dan menurut saya orang lain aja banyak sekali yang gagal gitu, yang gagal berkali-kali baru diterima. Jadi saya tuh ya udah deh, itu ibarat latihan saya. Ternyata ketika saya buka email itu ada konfirmasi diterima di muat. Oh, diterima. Langsung saya dedek itu, ini beneran enggak gitu. Iya. Saya baru pertama kali nulis. Pertama kali langsung diterima. Iya. Oh, luar biasa. Ya, jadi ya udah langsung cari majalahnya, terus buka itu sambil ini kok nggak ketemu gitu. Jangan-jangan enggak gitu. Ada. Akhirnya ada, senang sekali. Jadi saya kemuat di cerpen itu 2 kali, terus 2 kali ya. Semacam flash fiction itu berapa kali ya? Ya 1 kali yang dicetak yang diterbitkan oleh Gradia Media Tama. Jadi saya mulai dari fiksi, setelah itu meningkat ke artikel, ke esai, karya tulis. Esai ya. Jadi awalnya cerpen dulu yang ringan-ringan dulu seperti itu ya. Iya. Untuk karya tulis mulainya dari masuk kuliah? Saya karya tulis ilmiah, ya seperti yang saya katakan tadi juga. Karya tulis ilmiah saya itu awal saya semester 1-2 tuh nggak ngerti sama sekali, meskipun sudah dijelaskan, oh karya tulis ilmiah itu seperti ini. Tapi apa sih? Saya kalau belum nyoba itu belum ngerti gitu. Ya. Nah setelah semester 3 ada yang mulai mengajak untuk membuat karya tulis, terus setelah itu banyak konsultasi sama kakak-kakak saya juga. Habis itu ya udah saya mencoba perlahan, dan sampai sekarang pun juga masih belajar menulis KTI. Iya. Dan kalau persiapannya sih, kalau misal lomba tuh seperti apa persiapannya? Persiapan kalau lomba ya. Jadi mungkin jangan ditiru juga. Saya ada tipe orang yang deadline karena karena saya kan di pendidikan kimia ya. Jadi banyak sekali mungkin praktikum. Jadi harus menulis laporan praktikum, banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi ketika ada lomba, ya udah saya berusaha mempersiapkan gitu loh. Jadi meskipun sudah diplanningkan dari jauh-jauh hari karena kesibukan kuliah, dan saya masih ngajar les private dan lain sebagainya itu. Jadi ya udah akhir-akhirnya berapa hari? Hamin 1 minggu baru mulai ngerjain. Hamin 4 hari baru mulai ngerjain. Tapi info lombanya update terus ya? Iya, saya selalu update info lomba ya. Yang sesuai dengan yang ingin saya ikuti. Jadi kalau ketinggalan kan sayang juga. Gitu ya, luar biasa. Mengenai banyak sekali nih ya udah Mbak Ina ya lomba-lombanya. Yang paling berkesan itu apa sih, lomba apa? Yang paling berkesan yang mungkin paling susah itu prosesnya, kemudian menjadi juaranya. Jadi setiap lomba yang saya ikuti itu pasti ada ceritanya, ada cerita tersendirinya. Jadi hampir semua berkesan dari yang pertama kali saya buat itu. Sebelum saya lolos ya, lolos pertama kali untuk yang karya tulis itu Youth Power UGM bersama Mas Dwi dan Oktina, teman saya yang PGSD. Itu KTI pertama saya. Nah, tapi sebelumnya itu ada buat 2 KTI yang gagal. Tapi menurut saya, ya dengan 2 KTI yang gagal itu saya bisa belajar banyak. Saya bisa belajar bagaimana karya tulis ilmiah kayak gitu. Bagaimana pembahasan, karena waktu itu saya sudah mungkin coba deh kamu buat yang bahasan seperti itu. Nah, dan dari situ juga saya belajar bagaimana mengobservasi. Jadi menuliskan hasil observasi saya seperti itu. Di waktu itu KTI itu tentang sekolah alam Bengawan Solo. Sekolah alam Bengawan Solo. Jelasin dikit dong itu apa? Sekolah alam Bengawan Solo itu sekolah non formal ya. Sekolah non formal yang letaknya itu di Juwiring Klaten. Nah, di sana jadi sistem pembelajaran di sana itu beda, tapi yang lebih saya sukai itu adalah anak-anaknya semangat belajar. Ya, semangat belajar, terus mereka ceria dan mereka sangat antusias untuk belajar. Berapa lama? Untuk berdiri berdirinya. Baru 2 tahun ini. 2 tahun, lama ya? Ya, itu belum lama kalau misalnya baru. Itu, ya, jadi baru rintisan gitu. Oke deh. Dan kemudian yang terjauh mengikuti lomba apa? Yang di mana sih Mbak Ina ya? Yang terjauh? Terjauh di mana ya? Alhamdulillah target saya semester ini itu saya pengen keluar Jawa. Waktu itu saya sempet minder juga ya, bisa nggak ya saya keluar Jawa untuk karena karya tulis gitu. Ternyata bisa, dan alhamdulillah
Februari kemarin saya ke Jambi, kemudian kemarin bulan April saya ke Padang, jadi Sumatera dulu. Oke. Terus selama mengikuti lomba yang ada masalah tersulit, kendalanya yang paling disesalkan mungkin itu ada nggak? Mungkin kurang persiapan atau gimana yang lainnya? Ya mungkin saya lanjutin cerita saya yang tadi ya. Boleh. Mulai dari Youth Power itu, mulai dari berangkatnya tersendat dengan transportasinya, iya. dan sampai sana malam-malam. Kemudian panitia harus menjemput sekian malamnya. Terus setelah itu yang kayak deadline seperti itu. Jadi harus melembur, harus mengurangi benar-benar jam tidur. Kadang malah nggak tidur sama sekali dalam satu hari itu karena ngebut deadline gitu. Dan ya kalau misalnya untuk yang keluar Jawa tentunya pendanaan. Nah pendanaan itu karena kadang untuk pendanaan dari fakultas kadang nggak full, jadi harus mencari dana yang lain, misalnya dari Pemda dan lain sebagainya itu. Dan ini ya, mungkin ini yang terakhir untuk kesan maupun pesan yang mau Mbak Inayah berikan untuk teman-teman lain biar juga termotivasi dan banyak berprestasi juga seperti Mbak Inayah itu, apa kesan-pesannya? Jadi setiap kegiatan yang kita ikuti pasti itu akan memberikan ilmu tersendiri bagi kita, dan setiap orang yang kita temui insya Allah akan menjadi guru yang tersendiri bagi kita apabila kita mau memetik hikmah dari setiap kejadian yang kita lalui. Dan mungkin mari bersama-sama belajar, berproses, mencoba, kemudian berkolaborasi bersama-sama untuk berkarya dan berkontribusi, yang harapannya itu merupakan aksi nyata dari kita untuk melakukan perubahan mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan yang terpenting adalah mulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mbak Inayah. Mungkin satu lagi, sekarang lagi menyiapkan karya tulis apa atau udah belum nunggu lomba? Kemarin yang terakhir itu One Yesef. Oh ya. Itu. Yang One Yesef. Yang lagi proses ada? Sementara ini mungkin belum ya. Tapi yang tadi menindaklanjuti yang tadi yang paling berkesan itu yang di luar Jawa ya. Sama Padang. Kemudian yang One Yesef kemarin dari 200 bisa masuk finalis. Habis itu yang terakhir LKTK Tulistiwa Brawijaya itu yang baru jadi finalis. Oke Mbak Inayah, terima kasih untuk waktunya ya. Semoga sukses terus, sukses selalu, dan bisa berkontribusi lebih lagi untuk mahasiswa FKIP UNS dan UNS ya pada umumnya. Ya, itu dia tadi pemirsa Smart TV hasil bincang-bincang kita bersama Mbak Inayah Adi Oktaviana. Kita bertemu lagi di lain kesempatan di Bincang Prestasi bersama saya Tiara Selafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.